Lukas pasal yang pertama ayat 37, demikian firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada kalimat yang sederhana. Gereja Indonesia pada pengurus pusat memberikan satu tema untuk menjadi perenungan seluruh warga GKI pada tahun ini dalam merayakan Natal, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kalimat ini ditujukan kepada seorang perawat bernama Maria. Secara logika, secara manusiawi, memang ada sesuatu yang sangat tidak mungkin, mustahil sekali. Kenapa? Maria seorang perawat, belum menikah. Tetapi malaikat Tuhan datang, yaitu malaikat Gabriel, menghampiri Maria dan berkata, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra. Dan ini benar-benar terjadi. Alkitab mencatatnya. Dan hari ini menjadi pertanyaan kita, ketika malaikat datang kepada Maria, tiada yang mustahil bagi Allah. Pertanyaan yang sama juga kepada kita. Apakah bagi kita berlaku atau tidak? Tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah berpikir, masalah saya sudah terlalu besar, persoalan saya terlalu berat, penyakit saya sudah stadium 4, misalnya dokter sudah memvonis tidak bisa sembuh, tinggal menunggu hari saja. Tapi masihkah kita berpikir bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menyelesaikan persoalan kita? Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengangkat penyakit dan kelemahan kita? Tentu jawabannya adalah ya. Kita bisa mengalami hal yang sama seperti Maria, tetapi dengan catatan seperti berikut ini. Yang pertama, apabila Allah berkenan. Jadi itu yang terjadi kepada Maria. Maria bukan orang terhormat, Maria bukan berasal dari keluarga konglomerat terpandang. Dia hanya seorang gadis desa, perawan desa yang bertunangan dengan pria tampan bernama Yusuf, gitu ya. Maria juga bukan berasal dari kalangan orang kaya yang banyak harta, atau dia bukan artis terkenal, gitu ya. Maria bukan siapa-siapa. Maria hanya seorang gadis desa yang sederhana saja. Tetapi karena Allah berkenan, maka Allah menyatakan peristiwa yang besar. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita ingin mengalami sesuatu yang mustahil bagi Allah terjadi dalam kehidupan kita, jadikanlah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, maka hiduplah berkenan di hadapan Tuhan seperti Maria. Karena dalam situasi-situasi sulit sekali untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Cenderung kita mencari jalan pintas, cenderung kita mencari sesuatu yang instan saja, tidak mau mengalami yang sulit. Dan ini yang terjadi ketika Maria mengalami suatu peristiwa dahsyat. Oleh karena Allah berkenan dan dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, Maria tetap mengikuti apa kata Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita mengalami peristiwa yang dikatakan tiada yang mustahil bagi Allah dalam hidup kita. Yang kedua adalah apabila kita menyadari Allah punya maksud dan tujuan terhadap Maria. Allah punya dua tujuan. Yang pertama adalah untuk memberkati Maria sendiri. Maria dikatakan dalam ayat yang ke-30, karena Allah berkenan kepadanya, sehingga Maria dikatakan mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Bukankah sesuatu mujizat dan kehormatan terbesar? Saya bayangkan tidak ada wanita di dunia ini yang terhormat seperti Maria. Saking mereka menghormati dan menilai bahwa Maria sungguh wanita yang beruntung. Di seluruh dunia ini dia ada beruntung seperti Maria. Diperkenankan Tuhan untuk menjadi diberkati dalam kehidupannya. Satu peristiwa besar yang terjadi bagi Maria. Dan hari ini, kalau kita ingin melakukan suatu peristiwa yang besar, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus tahu dulu bahwa Tuhan sedang memakai kita untuk apa? Saya ada di tempat ini, kenapa? Ya. Kalau kita sudah paham betul, saya harus menjadi sesuatu hal yang berguna bagi Tuhan. Tuhan tahu saya di sini, Tuhan berikan saya karena bermain musik untuk mulai bekerja Tuhan. Jangan pula kita bermain musik untuk hal-hal yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melenceng daripada tujuan yang Tuhan inginkan. Dan kalau Tuhan tempatkan kita ada di kota A, di kota B dan seterusnya, demikian juga hidup kita. Sekalipun mungkin kita merasa bahwa tempat saya tidak seharusnya di sini, tempat saya tidak seharusnya di kampung terpencil seperti ini, yang susah aspal, gitu ya. Maksudnya pun mungkin kalau motor yang bukan motor bannya seperti yang tadi,
Bisa nyampe ke sini dengan kondisi yang seperti tadi. Mungkin kita mengeluh dan rendah hati gitu ya, rendah diri. Kenapa saya ada di tempat yang terpencil? Pastikan bahwa Tuhan punya tujuan dan Tuhan punya maksud untuk memberkati kita. Yang kedua, selain kita diberkati, Tuhan juga ingin supaya kita menjadi berkat. Itu yang saya katakan tadi. Ketika kita menerima berkat, tidak berpuas untuk melimpahnya sendiri. Allah mau supaya kita berbagi berkat kepada orang lain. Seperti Maria. Ketika Maria menerima berkat dari Tuhan, Tuhan memakai Maria untuk menjadi tuan berkat. Melahirkan seorang putra, bukan bayi biasa, tetapi apa? Sang Juru Selamat. Dialah penebus umat manusia. Itu sesuatu yang luar biasa, memberkati semua orang di dunia ini yang mau percaya. Sebagaimana Yohanes 3:16 yang dibacakan tadi, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hari ini Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu ada batasnya. Selain dibatas oleh usia, dibatas oleh kondisi, situasi, dibatas oleh waktu. Karena saya katakan kesempatan tidak akan pernah terulang dua kali. Saya ulangi, kesempatan yang sama tidak akan pernah terulang dua kali. Maksudnya begini, ketika saya punya kesempatan Tuhan berikan untuk menolong seseorang yang sedang kesulitan, dan saya melewatkan kesempatan itu, maka itu tidak akan terulang dua kali. Kalaupun terulang, bukan kemenangan yang sama, dan bukan pada situasi yang sama, dan kita akan menyesal. Ya, itu saya katakan kesempatan tidak akan pernah terulang dua kali. Karena Galatia pasal 6:9 berkata, berbuat baiklah kepada setiap orang, ya, terutama kepada Tuhan kita seiman. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Ketika nanti saatnya tiba, kita diangkat di awan-awan, dan kita ada di pesta perjamuan kayu dan domba. Ketika Tuhan bertanya, apa pahala yang kita bawa di hadapan Tuhan? Mungkin kita gigit jari saja karena tidak pernah bawa apa-apa. Mungkin kita menyesal saja karena kita tidak bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Selama Tuhan berikan kesempatan, kita tidak menggunakan dengan baik. Jadilah berkat bagi banyak orang. Karena jujur saja, kalau kita mau merenungkan sejenak, selama berpuluh-puluh tahun kita berusaha bekerja, bersusah payah di dalam dunia ini, mungkin kita cari uang, mungkin kita cari kedudukan, mungkin juga kita cari kehormatan, nama baik, jabatan kita, susah payah kita mencarinya. Tetapi dalam sekejap itu akan sirna, itu akan lewat, itu tidak akan dilihat orang. Ketika saatnya kita menjadi tua renta, tidak digunakan lagi, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, mungkin kita akan dilupakan orang. Tapi bedanya kalau kita selama kita hidup, kita menjadi berkat bagi orang, maka setiap orang yang menerima berkat akan mengingat kita. Yakin, saya tidak akan pernah lupa mengingat setiap orang yang telah memberkati saya. Ketika di masa-masa sulit apalagi, ya. Tetapi yang terpenting adalah manusia boleh melupakan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Segala perbuatan baik kita, berkat yang kita berikan kepada orang, bagi Allah tetap akan diingat. Dan itu sebabnya kalau kita menyadari akan dua hal ini, Allah mempunyai maksud dan tujuan supaya kita menjadi berkat dan menikmati berkat itu sendiri, maka sesuatu yang mustahil bagi kita akan terjadi. Jadi sebagai kesimpulan buat kita pada malam hari ini, yang ketiga sebelumnya adalah siap menjalani proses. Ini yang terpenting. Kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, menyadari tujuan Allah dalam hidup kita, yang ketiga kita harus menjalani proses yang Tuhan inginkan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu pahit, manis, tawar, asinkah itu rasanya, hidup itu memang unik, ya. Kadang kita diberikan kesempatan untuk hidup nyaman, menikmati segala sesuatu dengan mewah. Ada kalanya kita hidup menderita, susah, kesulitan. Semua diizinkan Tuhan, itu ada maksud dan tujuannya, adalah bagian dari proses. Secara manusiawi, Maria harus bergumul karena menerima fitnah. Bagaimana mungkin seorang Maria yang sedang bertunangan tiba-tiba hamil, itu pasti akan difitnah bahwa dia akan melakukan hubungan yang di luar nikah, ya. Tentu pada masa itu berat sekali ancamannya kalau tidak
Iya, dibawa keluar kota, dirajam sampai mati, dipermalukan di depan umum. Tapi Maria siap menjadi proses. Sekalipun itu terjadi, Maria akan siap menjadi proses. Karena itu dikatakan bahwa rencana besar Allah terjadi kepada Maria karena Maria siap menjalani proses dengan setia sampai akhirnya Allah menyatakan maksudnya. Kalau hari ini ketika Tuhan berikan kita sedikit saja kesulitan, lalu kita respon kita mungkin menyalahkan Tuhan, respon kita mungkin kecewa, respon kita mungkin lari dari tanggung jawab, itu berarti kita tidak siap diproses. Dan jangan pernah berharap kita akan mengalami mujizat Tuhan. Jangan pernah berharap bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang terjadi kepada Maria. Dan Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus, kesimpulan buat kita pada malam hari ini, untuk mengalami kemustahilan atau mujizat dari Tuhan, yang pertama tadi dikatakan apa? Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Evaluasi diri kita selama ini dalam tahun 2021, apakah saya melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan atau menyakiti hati Tuhan, atau mempermalukan Tuhan, atau mempermalukan gereja Tuhan? Kalau kita tidak hidup berkenan, mari hari ini kita selesaikan dengan Tuhan. Ini campur dengan Tuhan sebelum melangkah di tahun yang baru, di tahun 2022. Yang kedua, kita harus menyadari kita ada di sini bukan kebetulan, bukan karena tidak sengaja, tapi Tuhan telah rencanakan buat kita. Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rencana apa yang ada pada mengenai kamu, bukan rencana yang sangat dan biasa. Hari depan penuh harapan. Sekalipun kita berpikir kampung kami ini jauh di hulu. Tadi saya ngobrol dengan Pak Gembala, listrik ternyata belum ada. Mungkin kita berpikir ini tidak mungkin pemerintah memasukkan listrik ke sini, terlalu jauh. Bagi Allah tiada yang mustahil, amin. Ya, amin. Mungkin kita berpikir sini ini terlalu jauh. Sekali lagi mengatakan bagi Allah tiada yang. Kita lihat saja dalam 2-3 tahun ke depan. Ya. Kalau jemaat ini punya keinginan untuk maju, dan ini yang katakan tadi, hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyadari rencana Allah, kemudian setia, ini yang paling penting adalah setia dalam menjalani proses. Itu semua yang kita inginkan, yang kita inginkan demi kemajuan generasi depan, itu akan terjadi. Saya tadi masuk di sini, wah saya bangga sekali ya, dengan tempat ini. Halaman depan luas, gitu, ini cukup besar. Teringatlah masa-masa kecil saya di kampung dulu, gitu ya. Karena kalau di kota ini aset sudah miliaran ini dengan kompleks sebutan ini. Ini potensi di mana generasi kita ke depan akan menjadi generasi yang memuliakan Tuhan, menjadi generasi yang hebat. Tergantung kita orang tua yang memulainya. Kalau kita mau mewarisi sesuatu yang baik, pokoknya kita mulailah dari diri kita sendiri. Jadi kita berkenan di hadapan Tuhan, sadari semua tujuan rencana Tuhan dalam hidup kita, setia menjadi proses. Niscaya maka kita akan mengalami yang namanya mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin.